Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore ini kita akan melanjutkan pada pasal yang ke-12 atau yang ke-13 ya. 12 ya. Yaitu tentang ikrahul aulad ala talabil ilmi. Yaitu memaksa anak untuk menuntut ilmu. Ya. Kita tahu bahwa anak itu dari perkembangannya dari belum tamjiz ya, kemudian tamjiz, kemudian sampai balik ya, sehingga dia bisa istilahnya sempurna akalnya. Ini berkonsekuensi bahwa anak itu dia belum bisa memahami mana yang maslahah, demikian pula mana yang mafsadat bagi dirinya, sehingga anak itu butuh untuk diarahkan. Dan pada keadaan manakala diarahkan untuk menggapai maslahah itu susah ya, maka memaksa untuk mereka mendapatkan kebaikan itu adalah hal yang tidak mengapa. Ya, makanya dibabkan di sini ikrahul aulad ala talabil ilmi, yaitu memaksa anak-anak untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Baik maslahah dunia, demikian pula ya maslahah agama. Dan juga akan bisa tertolak berbagai macam mafsadat dengan adanya ilmu. Seperti mafsadah bodoh ya, kerusakan dari kebodohan, kerusakan dari kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan itu manakala orang dia punya ilmu itu akan bisa tertolak. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam buku kalian ya, pada pasal ke-12 itu dinukil perkataan dari Ikrimah ya, kalau Ikrimah kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaj'alu al-qabla fi rijlayya wa yu'allimuni al-Qur'ana was sunnata. Ya, berkata Ikrimah ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu biasa menjadikan belenggu di kedua kakiku, dan beliau kemudian mengajarkan kepadaku Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa memang beliau membelenggu itu tidak cuma 1-2 kali ya, sampai di situ disebutkan di dalam khobarnya itu ya, dalam bentuk fi'il mudhari' itu ya ja'alul qabla ya. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut biasa dilakukan, sering dilakukan ya. Sehingga tidak heran kalau kemudian Ikrimah ini kemudian menjadi seorang yang alim. Diterangkan di dalam pembahasan yang lain ya, bahwa Ikrimah ini dipaksa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma karena beliau ini punya kecerdasan ya, dzaki ya, punya kecerdasan. Tetapi di satu sisi kadang beliau itu namanya anak-anak kadang kurang memperhatikan atau kurang mementingkan ilmu. Makanya beliau mengikat di kedua kakinya, kemudian mengajari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini termasuk perkara yang menakjubkan ya. Ilmu disampaikan dalam bentuk dipaksa, itu ada hasilnya, nampak hasilnya. Karena ilmu sendiri juga bersifat memaksa, bisa memaksa orang untuk tunduk kepada ilmu. Yang mudah saja kalau kita belajar ilmu ya, misalnya
ilmu matematika aja yang paling mudah, misalnya 2 kali 5 10 ya. Itu manakala dijelaskan bahwa 2 kali 5 itu 10 itu adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan tambah 2 10 gitu. Atau dipakai contoh misalnya 2 buah jeruk itu kemudian dilipatkan menjadi 5, ditata itu 10 jeruk itu orang yang akan orang yang belajar atau orang yang menerima pelajaran itu niscaya akan membenarkan, ya, membenarkan walaupun misalnya dia nggak suka gurunya ini itu ya, karena gurunya sering marah atau apa, tetap tidak akan bisa menolak kalau 2 kali 5 itu 10, ya. Karena kepastiannya dari kebenaran yang ada di dalamnya gitu. Ya, sifatnya absolut. Sehingga di sini kalau yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah itu dipaksa seperti ini adalah hal yang tidak mengapa. Bahkan ada orang yang dia senang ya belajar itu dalam bentuk sistem belajarnya dipaksa. Ya, ada kan orang-orang yang belajar di sebuah universitas ya, yang sifatnya ikatan dinas. Dipaksa harus bangun jam sekian, nanti jam sekian makan, dia dengan belajar harus seperti ini, kalau tidak dikeluarkan, dihukum. Itu berbondong-bondong orang masuk. Dan tidak ada orang yang mengatakan belajar seperti itu jelek. Ya, tidak ada yang namanya belajar seperti itu jelek. Ya, bahkan ada satu kisah ya, ada satu santri itu dia mau sekolah di satu pondok pesantren. Pondok pesantren itu bagus gitu, punya nama gitu, dan hasilnya juga kelihatan bagus. Dia tahu kalau di sana bisa mendapatkan ini itu dan yang lain sebagainya. Padahal di sana aturannya itu ada yang berat gitu. Dia sudah terbiasa main HP ya. Sampai dia katakan saya nggak bisa berpisah dengan HP. Tapi dia tetap mendaftar di sana, padahal setelah daftar di sana itu HP-nya disita. Tidak boleh main HP kecuali hanya hari tertentu, hari libur, hari Jumat ataupun hari lainnya. Itu pun dengan pengawasan dari ustadznya ataupun ustadzahnya. Tapi dia mau masuk di situ, dia memaksa dirinya karena adanya masalah yang ingin didapat itu. Ya. Nah, dan itu nanti hasilnya juga dia yang akan merasakan gitu. Maka di sini Ikrimah di sini beliau tidak pernah merasa tidak pernah kemudian menganggap apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu salah gitu. Tapi justru beliau mengisahkan. Dan mengisahkan di sini dalam bentuk sebagai satu bentuk itu adalah penerapan yang benar gitu loh. Ya. Kemudian berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Yambagi li rajul an yukriha waladahu ala talabil hadis yakunu fa innahu mas'ulun anhu." Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau juga berkata, seyogianya bagi seseorang untuk memaksa anaknya untuk mencari hadis. Dan beliau mengatakan sungguhnya dia akan ditanya tentangnya. Artinya tanggung jawab untuk mendidik anak itu akan ditanya tentangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya berlaku pada anak yang memang susah gitu loh. Ya, jadi kalau pada anak yang tidak susah sih tidak ada masalah, diperintah mudah, tidak perlu dipaksa. Tapi pada anak yang susah itu perlu untuk dipaksa. Dan syariat ini syariat ini jelas adalah syariat pertengahan di antara syariat Yahudi dan Nasrani. Karakter orang Yahudi yang ngeyel gitu, itu menjadikan mereka itu hukum yang berlaku pada mereka itu adalah hukum yang tidak ditegakkan. Bukan keluasan tetapi mesti gitu loh. Berbeda dengan hukum agama Nasoro. Agama Nasoro itu keluasan. Ya.
karena orangnya lembut-lembut. Tapi pada orang yang ngeyel ya, yang susah diatur itu perlu untuk dipaksa. Kalian bisa melihat bagaimana Yahudi bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang seekor sapi yang mesti disembelih itu. Itu kan mereka itu sebenarnya mau cari-cari alasan saja untuk tidak menyembelih seekor sapi, untuk menyembunyikan siapa yang membunuh di tengah mereka. Mereka ingin menyembunyikan orang yang membunuh. Maka mereka kemudian merintahkan Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah, sapinya itu seperti apa, warnanya apa, pernah digunakan untuk membaca atau belum, dan yang lain sebagainya dari pertanyaan-pertanyaan orang ngeyel gitu. Nah, seperti itu perlu untuk kemudian disikapi dengan tegas. Makanya di dalam hukum Yahudi itu, agama Yahudi itu tidak ada memaafkan, itu tidak ada. Di peradilan kalau seorang melakukan kesalahan itu bukan dimaafkan tapi ditegakkan. Ya, entah kemudian kisos, entah apa, itu ditegakkan, tidak ada bentuk memaafkan. Karena memang tipikalnya orangnya seperti itu sehingga mesti dipaksa. Adapun kalau Nasoro itu sebaliknya, justru memaafkan karena orangnya lembut. Di waktu itu maksudnya Nasrani di waktu itu adalah orangnya lembut gitu. Nggak ngeyelan kayak Bani Israel gitu loh. Ya susah gitu. Nah, umat Islam itu syariatnya berada di antara pertengahan keduanya. Ya. Ditegakkan ataupun dimaafkannya itu berdasarkan maslahah. Ya, berdasarkan maslahah. Maka dalam kasus seperti ini mendidik ini kalau misalnya tidak perlu dipaksa ya, dengan lembut ya denganlah lembut. Tapi kalau muncul kengeyelan itu baru kemudian patut untuk diberikan peringatan keras, bahkan perlu untuk dipaksa gitu. Makanya Nabiullah Muhammad SAW kalau ada sahabat yang salah kemudian bertanya kepada Nabi, itu Nabi nggak pernah mencela, mencerca. Beliau memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang. Ya. Tapi tatkala tidak kondisi demikian ya, di mana ada orang yang lancang ingin melakukan sesuatu, tidak kemudian bertanya kepada Nabi padahal itu perkara besar seperti sekelompok lelaki yang memfatwakan untuk mandi junub temannya yang mengalami luka di bagian kepala ya, sampai kemudian dia meninggal ya, maka Nabi mengatakan qatalahumullah, mereka telah membunuh dia, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Ya, ini Nabi bersikap dengan cukup pedas ya. Ya. Karena mereka berfatwa melebihi daripada kapasitasnya, nggak bertanya kepada ya. Karena sifaul ayyi itu as-su'al, obat dari ketidaktahuan itu yang bertanya gitu. Nah, juga tentang 3 lelaki yang ingin untuk sholat malam tidak tidur, ingin puasa tidak berbuka, ingin tidak menikahi para wanita. Nabi mencerca. Cercaan itu bentuk paksaan sebenarnya, walaupun dengan kata-kata, dicela, dicerca supaya orangnya rujuk ya. Maka manakala ada maslahah tidak apa-apa dipaksa seperti yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh Ikrimah tatkala mengisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan perkataan Sufyan Ats-Tsauri ya. Hal semacam ini juga dikatakan oleh Abdullah bin Daud Al-Khuraini rahimahullah ta'ala, yambagi lirajul an yukriha waladahu ala sama'il hadits. Seyogianya bagi seseorang untuk memaksa anaknya untuk mendengar hadis ya, mendengar ilmu itu perlu untuk dipaksa. Makanya orang tua ngantarkan ke sekolah itu kadang juga
ya, ada yang bentuk dipaksa gitu loh. Kalau nggak mau sekolah kemudian dipaksa, diancam, nggak dikasih uang jajan. Bahkan pernah ya saya lihat itu, mungkin udah terlambat ya, jadi mungkin orang tuanya itu dari rumah sudah ngajak anaknya untuk sekolah tapi tidak mau-mau mungkin. Sekolah itu masuk jam 7, dia datang jam 8 dalam keadaan anak ini wajahnya sembab itu, orang menangis lama kayaknya. Mungkin dipaksa-paksa tapi tidak mau. Akhirnya itu diantar oleh ibunya ya. Begitu turun dari motor, kemudian dia masuk gerbang langsung ditinggal ibunya. Saya waktu itu ada di situ gitu. Dia mungkin agak malu atau gimana sama anak-anak, wajahnya sembab, nangis. Saya bilang udah masuk saja gitu. Saya suruh masuk, kemudian minta izin sama ustadz saya untuk masuk kelas. Nah, ini bentuk pemaksaan dan itu tidak ada masalah gitu. Ya, tidak ada masalah. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Daud Al-Khuraini itu, beliau mengatakan wa kana yaqul laisaddin bil kalam inama adin bil asar. Kenapa beliau memaksa untuk anaknya mendengarkan hadis? Karena agama itu bukan dengan kalam, dengan ilmu kalam itu, ilmu filsafat, akal, bukan. Sungguhnya agama itu adalah dengan asar. Karena ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan tabi'in mengajarkan tabi'ut tabi'in terus. Artinya dengan athar gitu. Ya. Agama itu seperti itu. Ya. Maka untuk bisa mengetahui athar itu pentingnya ada sanad. Makanya asanadu minadin, sanad itu bagian dari agama. Artinya tatkala dia mengambil ilmu itu, dia tahu gurunya mengambil dari siapa. Gurunya mengambil dari siapa. Terus bersambung sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian. Di dalam perkataan yang lain, ya, dalam kitab At-Tuyurat, ya, itu beliau mengatakan, Abdullah bin Daud Al-Khuraini, fa innahu in arada bihi dunya asabaha wa in arada bihi akhiratan asabaha. Dikarenakan, ya, jika dia menginginkan dengan ilmu itu, ya, mendengarkan hadis itu dunia, niscaya dia juga akan mendapatkan dunia. Dan apabila dia menginginkan dengannya itu akhirat, niscaya dia akan mendapatkan. Makanya sebagian salaf sampai mengatakan, sebagian ulama mengatakan, fadlu bil ilma fa in aratumud dunya niltum wa in aratumud akhirah wa in aratumul akhirata niltum. Ya. Carilah ilmu jikalau kalian menginginkan, atau fatlubu al-ilma, atau ya, tadi bahasanya fatlubil ilma, fatlubul ilma, carilah oleh kamu sekalian ilmu jikalau kalian menginginkan dengan ilmu tersebut dunia, kalian akan dapat. Dan kalau kalian menginginkan dengannya itu akhirat, kalian pun akan dapat. Ya. Dan betapa bahagianya orang yang punya ilmu, ya. Di dunia dia juga akan mendapatkan kebaikan karena dia tahu hukum-hukum hal yang berkaitan dengan dunia sehingga tidak terjatuh kepada perkara yang haram. Dia bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Dia bisa bedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam berbagai macam aktivitas dunia dia akan paham. Jual beli yang benar dia tahu. Nah, disebutkan oleh Ibnu Battutah di dalam rihlah beliau bahwa yatakalam amara'ahu fil Sudan. Beliau berbicara tentang apa yang beliau lihat di negeri Sudan, ya.
wa minha inayatuhum bihifdzil Qur'anil azim wa hum yaj'aluna li auladihim al-quyuda idza dhahara fi haqqihim at-taqsir fi hifdzihi fala tufakku anhum hatta yahfaduna walau qad dakhaltu 'alal qadi yaumal id wa auladuhu muqayyadun faqultu lahu ala tusarrihuhum faqala la af'alu la la af'alu hatta yahfadzul Qur'ana. Subhanallah. Berkata Ibnu Battutah, beliau berbicara ya tentang orang yang beliau lihat di Sudan ya, apa-apa yang beliau lihat di Sudan. Sebagian yang beliau lihat itu orang-orang Sudan itu sangat perhatian di dalam menghafal Al-Qur'an Al-Azim. Mereka menjadikan untuk anak-anak mereka itu ikatan ya. Diikat apabila nampak pada anak-anak tersebut kurang di dalam menghafal Al-Quran, dan ikatan itu tidak akan dilepas dari mereka sampai mereka hafal. Dan sungguh aku masuk menemui seorang qadhi di hari Id, sementara anak-anaknya itu diikat. Kemudian aku berkata padanya, ya, tidakkah kamu melepaskan mereka? Maka qadhi ini mengatakan, la af'alu, aku nggak akan lakukan itu sampai mereka menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian Ibnu Battutah ini melanjutkan ceritanya. Wa martu yauman bisa bin minhum hasana surah alaihi thiyabun fakhirah wa fi rijlihi qaidun stakilun faqultu liman kana ma'i mafu ila hadha aqatala fa fahama ani asyabu wa dhahika wa qila li inna ma quyida hatta yuhfadzal Qur'anu. Subhanallah. Atau hatta yahfadzal Qur'ana. Aku suatu hari bertemu dengan seorang pemuda dari mereka ya, yang bentuk perawakan, pakaian itu surahnya bagus, pemuda ini bagus itu. Ya. Dia memakai pakaian yang megah, pakaian yang bagus itu. Namun di kakinya itu diikat dengan ikatan yang kuat. Kemudian aku berkata kepada orang yang ada di dekatku ya, ma fa'ala hadza, bukan fu'ila ya, ma fa'ala, apa yang dilakukan oleh orang ini gitu. Kenapa? Apakah dihukum? Apakah dia membunuh sehingga mesti diikat untuk nanti dibawa ke peradilan ditentukan hukumnya karena melakukan pelanggaran? Maka ada seorang pemuda ya, maka pemuda tadi kemudian memberikan pemahaman kepadaku ya. Kemudian dia tertawa. Jadi pada waktu ditanya itu kemudian dia, oh aku demikian intinya seperti itu. Kemudian pemuda itu tertawa. Kemudian dikatakan kepadaku, sungguhnya dia itu diikat sampai nanti dia menghafal Al-Quran. Jadi akan dilepaskan hafalannya itu manakala sudah hafal Quran baru kemudian diikat. Ikatannya dilepas. Dan ini dipraktekkan di ulama-ulama Saudiah ya. Ada sebagian teman itu yang kerja di Saudiah, kerja menjadi istilahnya haris ya, orang polisi. Ya, dia punya teman itu kerja jadi sopir gitu, sopirnya Syah gitu. Tapi orang awam itu, orang Bogor kalau salah ya, orang Bogor, Al-Buguri gitu. Tapi orang awam ini, dia bercerita sama teman gitu, teman saya ini, bahwa dia nggak betah kerja di syekh tersebut. Kerjanya mudah semuanya, cuma ngajar gitu di universitas gitu. Waktu di Mekah ya, ngajar di Ummul Qura. Syekhnya itu ngajar di Ummul Qura. Padahal cuma ngantar, nanti syekh pulang. Tapi syekhnya itu mensyaratkan untuk pulang itu harus hafal sekian atau 1 atau 2 lembar gitu dari Al-Quran. Dipaksa seperti itu terus itu. Pokoknya nggak boleh pulang gitu loh. Syekhnya mengatakan
sambil nunggu saya ngajar, pokoknya kamu harus menghafal Al-Quran. Kalau nggak hafal, ya sesuai target, nggak boleh pulang gitu loh. Sampai ditunggui, sampai saya sabar gitu loh. Bahkan ada yang sampai hafal Quran ya. Ya, kisahnya itu kisah lain sampai hafal Quran. Ya. Nah, ya. Inilah kebaikan ya. Jadi kalau kita lihat ya, ulama-ulama itu tatkala beliau mengajar di universitas itu bukan kemudian menginginkan gaji ya, ujrah bukan, walaupun itu boleh. Terbukti apa istilahnya, orang yang digaji untuk jadi sopir saja dipaksa untuk menghafal Al-Quran gitu. Yang harusnya kan kalau mau belajar kan orang yang menghafal Al-Quran dibayar kan gitu kan. Itu menunjukkan ya. Kalau di tempat kita kan beda ya. Ya, beda. Tidak seperti itu. Jarang kita dapati punya pembantu, punya sopir ya, yang mungkin yang disopiri itu orang hafal Quran kemudian ngajari sampai hafal Quran, itu hampir tidak didapati di Indonesia gitu. Hampir tidak didapati. Ya. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai seperti ini. Dan pemuda ini pun sampai dia tertawa gitu loh. Dia tidak kemudian merasa sedih gitu, dihukum karena diikat untuk menghafal Al-Quran, itu enggak merasa sedih gitu loh. Ya, merasa sedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bab tentang ikrahul aulad ala talabil ilmi. Sebenarnya masih banyak ya. Kisah-kisah yang lain ya. Dan sebenarnya masih ada pula perkataan dari Ibnul Qayyim tapi agak panjang ya. Sekarang kita menginjak pada pasal yang selanjutnya, yaitu orang tua membawa anaknya yang masih kecil di majelisnya para ulama. Abaun yahmiluna sigorohum ila majalisil ulama. Itu bab ya, atau pasal ya. Orang tua membawa anak-anak mereka ke majelis para ulama. Dan itu bagus ya. Ya. Sekalipun ilmu yang dipelajari bukan ilmu anak-anak gitu loh. Ya. Karena majelis ilmu itu majelis yang yang mulia. Ya. Disebutkan oleh Abi Asim ya. Dhahabtu bibni ila ibni Jurayj ya. Wa huwa ibnu aqala min salati sinin yuhaddithuhu bihadzal hadis wal Qur'an. Bihadzal hadis wal Qur'an. Wa qala Abu Asim la ba'sa bi an yu'allama as-sabi al-hadisa wal Qur'ana wa huwa fi hadzal sin. Wa nahwi. Dari Abi Asim, dia berkata, coba kalau kita lihat ya, di dalam buku kalian juga ada itu. Aku pergi bersama anakku menemui Ibnu Jurayj ya. Padahal anakku masih berumur 3 tahun, kurang dari 3 tahun ya. Wa huwa ibnu aqala min salati sinin ya, kurang dari 3 tahun, masih kecil sekali ya. Maka beliau, yaitu Ibnu Jurayj itu membacakan hadis ya kepada anakku ini. Demikian pula Al-Quran. Ya kalau kita lihat orang anak umur 3 tahun dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, yuk apa faham gitu loh. Kan mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Tapi inilah gitu, praktek para a'imah kita ya. Daripada cuma diajak ngomong ngalor ngidul ya, makan apa ya sebenarnya, ya seperti itu bagus gitu. Untuk awalan aja ketemu, ini makan saya apa, sudah makan atau belum ya. Ya. Saya dulu punya seorang guru ya, punya guru itu nggak suka berbicara gitu, nggak suka banyak ngobrol, itu nggak suka. Sampai saya sendiri pun merasa merasa ini kok kayak dipaksa harus belajar. Jadi kalau ke sana itu misalnya pelajaran itu jam
berapa yang jam 7 ya, jam 6 gitu. Saya datang kadang jam setengah 6 itu. Atau bahkan kadang jam 5:15, jadi saya tidur di masjid kampung situ, bermalam di situ. Kemudian pagi-pagi saya ba'da subuh saya datang ke rumah beliau. Jadi bisa ngobrol gitu loh. Nah, yang namanya orang, karena waktu itu dari jauh saya kan pengen dia ngajak ngobrol. Beliau enggak suka gitu loh. Beliau paling ngobrol gimana tidurnya, nyenyak atau enggak, paling segitu. Langsung beliau ambil kitab, langsung dibacakan itu, paham enggak paham dibacakan. Yang sering beliau bacakan di hadapan saya itu waktu itu adalah kitab Targhib wa Tarhib, saya ingat. Jadi beliau suka sekali dengan kitab itu. Jadi kalau pas saya datang dibacakan masalah keutamaan menuntut ilmu, keutamaan apa, kan diartikan sedikit, dibaca terus. Posisi nggak di dalam majelis ya, tapi duduk di kursi gitu. Saya duduk di kursi seperti bertamu gitu. Nanti kursi itu baru akan digeser kalau sudah 6:4, karena nanti ada kajian 6:4. Jadi saya masih duduk di mejanya, masih ada kursinya, ada kadang di situ ada minuman, ada makanan gitu. Dia tidak suka. Itu kebiasaan dari guru kami, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan berikan petunjuk kepada beliau. Itu benar-benar berat, merasa berat waktu itu, karena kadang tidak paham, kadang ini, tapi terus dibacakan terus. Tapi baru faedahnya dirasakan setelah lama belajar. Adapun pada waktu itu ya kadang beban gitu. Makanya kalau dalam kajian itu biasanya gini ya, kajian itu orang rame gitu loh. Ya. Itu bisa nggak ngantuk gitu loh, pada sebelum kajian atau setelah kajian itu nggak ngantuk gitu. Tapi coba pas masa kajian, pas berada dalam kajian itu, kadang dengarkan tengklak-tengkluk. Tapi begitu nanti selesai kajian langsung tidak ada yang ngantuk gitu. Ini yang aneh gitu. Ini terjadi. Sehingga di situ kan ada sesuatu yang tidak, dia mesti memaksa gitu loh, tidak. Makanya dulu kalau di pondok itu, kadang di pondok itu kan ada pelajarannya. Kita ada pelajaran gitu, macam-macam, ada fikih, ada akidah. Tapi kan pada satu kondisi kita, ustadz kadang perlu untuk menjelaskan karena ada fitnah gitu. Dan sebenarnya di pondok itu paling tidak suka saya membahas tentang masalah fitnah itu. Tapi tatkala fitnah itu kemudian memang tidak dijelaskan karena di pondok sudah ada yang diancam, ada yang digini, sehingga mempengaruhi pondok itu. Ya, itu biasanya sudah terjadi pembicaraan ya di kalangan ikhwan-ikhwan gitu. Ya, kalangan ikhwan-ikhwan. Dan saya nggak nanggapi. Tapi kalau sudah berbulan-bulan biasanya saya tanggapi. Lah, saya sering dapati itu di kalangan ikhwah itu ada. Itu pas pelajaran fikih, pas pelajaran akidah, itu ngantuk terus. Pelajaran-pelajaran penting ngantuk terus. Tapi tatkala kemudian bagian nasihat kan setelah selesai, biasanya saya akan mengkhususkan nasihat masalah itu. Itu langsung dia bangun gitu loh. Artinya kalau pas pembicaraan seputar fitnah seneng gitu loh. Nah, ini ada sesuatu yang nggak beres itu. Sesuatu yang nggak beres. Ya, dan saat ini kalau kita lihat ya, orang suka membahas masalah-masalah yang kekinian, fitnah-fitnah, bahkan terkadang kalau ada kekurangan pemerintah, senang bicara. Coba bicara belajar fikih, tidak akan kuat orang-orang seperti itu. Untuk belajar bahasa Arab, belajar ini, paling ngantuk-ngantuk. Tapi kalau membicarakan aib penguasa, subhanallah. Atau membicarakan fitnah, hal-hal yang jelek, atau bahkan pembicaraan yang tidak penting gitu. Sama sekali tidak penting ya. Sampai pernah ditanyakan kepada kami bagaimana ada beberapa santri yang ya saya heran kok sampai tahu gitu loh, sampai tahu. Misalnya kayak berita tentang artis-artis gitu, kok tahu gitu loh. Ya, oh ternyata demikian gitu. Padahal kalau kelas pelajaran kadang ngantuk, kadang nggak perhatian, tapi kalau nggak gang-gang kayak gitu, itu menarik. Ini ada sesuatu yang salah. Kita tahu bahwa ilmu itu kita tertarik saja, kita semangat saja, belum tentu kita paham gitu loh. Kita dapat, apalagi kalau kemudian caranya seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya belajarnya itu ngantuk kayak Imam Daruqutni ya enggak apa-apa gitu.
Yang Daruqutni itu kalau belajar ngantuk ya, tapi kalau ditanya beliau paling bisa gitu. Ya silahkan kalau seperti Imam Daruqutni gitu. Ya, artinya beliau perhatian, bisa jadi beliau tidur itu nggak tidur ya, ya. Wallahu taala alam. Ya. Maka Abu Asim pun berkata, Waqala Abu Asim, ya, la ba'sa an yu'allama as-sabi al-hadis wal Quran bahwa sigorisin wa nahwi. Setelah beliau pernah melihat praktek dari Ibnu Juraid itu, kemudian beliau memberikan kesimpulannya di waktu lain ya. Tidak mengapa untuk anak kecil itu diajari hadis dan Al-Quran pada umur yang seperti ini, umur 3 tahun dan yang semisalnya. Ya, itu prakteknya. Kemudian ada pula kisah dari Daud At-Tayalisi ya. Ini seorang ulama ahli hadis ya. Beliau mengatakan sahitu Su'bah ibna al-Hajjaj wa tahu rajulun bibnin lahu. Ya. Aku menyaksikan Su'bah bin Hajjaj ya, di mana ada seorang laki-laki yang membawa anak menemui beliau. Ya. Maka anak lelaki yang mengajak anaknya berkata kepada siapa? Su'bah bin Hajjaj ya, ya Aba Bustam, hadis ibni hadza bi khamsati ahaditsa. Wahai Abu Bustam, riwayatkanlah hadis, bacakan hadis kepada anakku ini 5 hadis saja. Maka siapa? Su'bah bin Hajjaj rahimahullah taala mengatakan haluma, kemari sini. Ya. Kemudian beliau membacakan hadis. Ya. Dan hadis yang dibacakan pinter ya, karena anak kecil dibacakan itu hadis yang pendek gitu loh. Bi hadisin Bukair ibni atau an Abdurrahman ibni Ya'mar, atau Ya'mur bukan Ya'mar ya, ibnu Ya'mur. Qala syahidu Rasulillah alaihi salatu wasallam suila anil haji faqala al hajju Arafah. Jadi hadis Bukair bin Atha ya, dari Abdurrahman bin Ya'mur, dia berkata, aku menyaksikan Rasul alaihi salatu wasallam ditanya tentang haji. Maka beliau kemudian mengatakan faqala al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Ini anak kecil kalau menghafal al-hajju Arafah itu mudah. Ini hadis yang pertama. Ya, kemudian hadis yang kedua hadisu Abi Aun At-Thaqafi anil Haris ibni Amr ibni Akhil Mughirah an Ashabi Mu'ad min ahlil Humus anna Nabi alaihi salatu wasallam hina ba'asahu ilal Yaman qala kaifa taqdi in arada laka qada qala aqdi bi kitabillah. Hadis dari Abi Aun At-Thaqafi dari Haris bin Amr bin Akhil Mughirah dari sahabat Mu'ad bin Jabal dari kalangan ahlu Humus ya, daerah namanya Humus. Bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mengutus beliau ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana kamu memutuskan perkara, andaikan ada satu perkara yang maju di hadapan kamu untuk menjadi qadhi maksudnya. Maka beliau kemudian mengatakan aqdi bi kitabillah, aku akan putuskan dengan kitabnya Allah. Ya. Aku akan putuskan dengan kitabnya Allah. Kemudian yang ketiga hadis Abi Aun an ibni Abi Laila safaronasun minal ansor fa'armalu. Ya. Hadis Abi Aun ibni Abi Laila, sekelompok orang yang bersafar dari kalangan Ansor, kemudian mereka kehabisan bekal. Ini tidak disebutkan hadisnya ya. Hanya kisah itu saja. Kemudian yang keempat adalah hadis Ubaid bin Fairuz ya. Sa'altul Bara, aku bertanya kepada Bara. Ya. Mana anhu Rasulullah alaihi salatu wasallam min dohaya. Rasul alaihi salatu wasallam beliau tidak melarang ya dari sembelihan ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis Aus bin
Dhamma ya, Dhamma ya, dari Abi Mas'ud. Ya umul qaum aqra'uhum. Yaitu hadis yang akan mengimami kaum itu adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ya. Falama faragha subah min hadzal hadis aqbala ala rajul faqala ma yubali ibnu hadza mata rufi'at janazati. Maka tatkala Subah sudah membacakan hadis-hadis ini kepada anak, kemudian beliau Akbala itu menghadap ya, menghadap ke arah lelaki yang membawa anak kecil tersebut sambil dia berkata, ya, Mayubali ibnuka, ya, anak kamu ini ya tidak perlu untuk istilahnya dipedulikan. Kapan kemudian jenazahku diangkat? Artinya apa? Bahwa bekal ilmunya itu akan menjaga anak ini. Ya, bekal ilmunya itu akan menjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini untungnya seorang anak ya dibawa ke ulama gitu. Nah, kalau ini orang tuanya cerdas ya, jadi dia meminta untuk dibacakan hadis. Ya, bacakan hadis. Nah, tentu kalau seperti itu yang didatangi tentu orang yang punya ilmu gitu. Tentu orang punya ilmu itu tingkatannya macam-macam ya. Kalau yang datangi orang soleh minta doa ya, minta doa ya. Dan bagus ya, ilmu yang didapat dengan metode seperti ini bagus sekali itu. Makanya kenapa ya sebagian dari ulama kita gitu, itu kadang di dalam menyampaikan ilmu itu benar-benar dia pegang teguh apa yang didapat dari gurunya. Sampai-sampai di dalam permasalahan yang istilahnya ya, di situ walaupun ada tanawuk gitu, ada khilaf tanawuk, tetap yang dipilih yang dia dapat dari gurunya gitu. Dan itu masyhur gitu. Itu masyhur. Kenapa? Karena yang didapat dari gurunya ya, itu ada bentuk ta'awun yang lebih gitu loh. Dari sisi sanad juga lebih beda dari kalau dia misalnya mendengar ini pendapat ini tapi nggak melalui berguru gitu loh. Mungkin dari kitab dia baca demikian, tapi dari gurunya demikian. Di situ khilafnya tanawuk, misalnya kayak istiftah ya, yang diamalkan ini dari gurunya. Sebenarnya boleh mengamalkan yang sana, tapi karena dia memandang ini dari sisi pengambilannya lebih faedah, dia bisa bersyukur kepada gurunya gitu. Karena ilmu kapan diajarkan gurunya diamalkan itu gurunya dapat pahala. Nah ini berbagai macam faedah juga, itu termasuk dari bentuk orang yang belajar ilmu dengan seorang guru, itu termasuk dari bentuk bertemu dan berpisah karena Allah. Dia mencintai karena Allah. Karena apa? Karena ilmu gitu loh. Dia berkumpul di situ karena ilmu. Ya. Sehingga kita dapati ya, terkadang orang menuntut ilmu itu nggak peduli istilahnya pangkat jabatan gitu loh. Ya, nggak peduli pangkat dan jabatan. Ya. Kadang orang belajar sudah punya gelar ini itu, padahal yang dia duduk di hadapannya masih dulu lulusan SMA misalnya gitu loh. Padahal dia doktor, dia profesor misalnya. Berarti menunjukkan dia ada ketulusan di dalam belajar. Dia tidak peduli dengan pangkat, jabatan, gelar dan yang lain sebagainya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini keuntungan yang didapat itu. Kemudian qala Malik rahimahullah ta'ala, kuntu atina fi'an maula ibni Umar wa ana yauma idzin gulamun hadithusin wa ma'i gulamun li fayangzilu ilayya fayaqutu ma'i wa yuhaddisuni. Di dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh berkata Malik rahimahullah ta'ala, ini adalah Malik bin Anas ya, seorang tabi'in yang besar ya. Aku mendatangi Nafi', maula dari Ibnu Umar. Nafi' ini muridnya dari Ibnu Umar. Ya.
Ingat ya, Imam Malik itu beliau mengambil ilmu hadis itu kebanyakan dari jalur Nafi' ya. Ini silsilahnya namanya silsilah emas namanya. Namun beliau mengambil ilmu bacaan dari jalur muridnya Abu Hurairah. Jadi kalau kemudian ada riwayat ya bahwa beliau mengambil dari ini gitu, ini nanti dari muridnya ini, kemudian muridnya ini sampai Abu Hurairah, itu karena jalur lain. Tapi dalam ilmu bacaan, dalam ilmu bacaan dia ngambil dari Abu Hurairah, dari jalur Abu Hurairah. Tapi dalam ilmu hadis itu kebanyakan dari ini, dari jalur Ibnu Umar ya, melalui Nafi'. Saya ketika itu masih anak ya, seorang gulam ya, anak yang baru umurnya masih pendek itu, istrinya masih muda gitu. Gulam itu biasa digunakan untuk sebelum balik atau awal dari balik. Sementara waktu itu aku bersama dengan seorang temanku juga, Mama'i Gulamun li. Maka Nafi' waktu itu beliau fayangzilu ilayya, beliau mendekat kepadaku, kemudian duduk di dekatku, kemudian beliau menyampaikan hadis kepadaku. Padahal di situ ada teman lain dari Malik, Imam Malik rahimahullah ta'ala, tapi yang dipilih Imam Malik. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang guru itu boleh untuk memilih murid ya. Boleh untuk melebihkan satu murid dibandingkan dia melihat kedepannya ada masalah ya, kedepannya ada masalah. Oleh karena itu banyak didapati ya kisah-kisah para imam kita ya, bagaimana Imam Syafi'i beliau memperhatikan Rabi' bin Sulaiman ya. Biasanya seorang guru itu dia punya firasat ya, atau punya pandangan ya, pandangan tajam kepada muridnya, sehingga dilebihkan gitu ya. Dan itu kelihatan ya, itu kelihatan. Orang belajar takhasus akan kelihatan mana ya itu ya. Imam Bukhari beliau punya kitab, punya murid namanya Musaddad. Beliau sempat memuji Musaddad ini, karena nama Musaddad itu adalah orang yang diluruskan. Beliau puji dari arti namanya. Dan di belakang hari beliau menjadi ulama besar dari murid Al-Imam Bukhari ya. Nah, juga kalau kita dapati dari riwayat guru-guru kami juga seperti itu. Belajar kepada Syekh, kemudian Syekh memuji ya, dipuji. Dan itu yang mengkabarkan pujian bukan guru kami, tapi Syekh lain gitu. Syekh lain datang ke Indonesia menceritakan berbagai macam pujian dari guru-gurunya, dari syekhnya. Ya wajar kalau kemudian berfaedah di tengah umat ya. Adapun kepada kami menceritakan pujian itu hanya kadang-kadang saja. Tapi bukan pujian, biasanya bukan sebuah pujian yang diceritakan, tapi lebih cenderung ke kisah yang pernah didapat gitu. Apaan ya? Tapi kisah yang didapat. Nah, bahkan beliau pernah menyampaikan kisah beliau dimarahi oleh seorang syekh itu, salah satu kibarnya ulama ya. Beliau ditegur pernah itu. Beliau cerita gitu. Dan itu sebuah pelajaran itu. Beliau menganggap itu sebuah pelajaran. Ya. Orang kalau nggak pernah dimarahi guru, nggak pernah ditegur, itu ada sesuatu malah. Ya. Karena kadang orang itu bisa benar, kadang itu salah gitu. Salah. Saya sendiri selama belajar ya pernah mendapatkan beberapa teguran gitu. Teguran. Dan itu sangat berfaedah ya. Untuk tidak memasuki wilayah yang belum punya kemampuan di dalamnya. Dulu dari sebagian guru kami itu melempar kitab ya, karena saya bertanya sesuatu yang sebenarnya bagi pemula nggak layak ditanyakan, masalah perselisihan, perpecahan ya. Beliau membawa kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim, dilemparkan di hadapan saya. Dia langsung mengatakan, "Iqra, baca." Nah, bagaimana saya bisa membaca? Bahasa Arab aja belum bisa.
Artinya seolah-olah ditegur, kamu belum layak masuk di situ. Ya, itu sampai sekarang berbekas sekali, nggak bisa lupa. Itu kami dapati sekitar tahun 95 atau 96 ya. Ya, 95 atau 96. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, mesti akan mendapati seperti itu, kisah-kisah seperti itu. Ya. Ya. Kemudian ya, berkata Yahya, qala li Abdur Razzaq ana hadhil kutuba katabaha lana al-warraqun sami'naha ma'a abi. Berkata Yahya, berkata kepadaku Abdur Razzaq, sungguhnya kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang mana para penulis telah mencatat untuk kami. Ya, telah mencatatnya untuk kami. Ya, al-waraqun itu maksudnya adalah orang yang sibuk dengan lembaran, nanti mencatat. Ya, kita tahu bahwa Abdur Razzaq itu sahibu musannaf ya, dia punya karya yang monumental. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah dalam masalah ini, dan ini karena pelajarannya sangat berharga ya. Kita tidak bisa selesaikan dalam satu majelis ini ya. Ini ada berapa lembar tentang abaun yahmiluna sigharahum ila majalisil ulama. Ini ada berapa lembar? 1, 2, 3. Ada 4 lembar. Nanti kita pilihkan nih, ini baru kita baca beberapa saja. Bagaimana praktek dari para ulama ya. Mereka membawa anak-anak mereka, praktek dari para salaf membawa anak-anak mereka ke majelis ilmu. Dan di situ ada pelajaran yang sangat berharga. Ya, ada praktek yang bisa kita mengambil pelajaran. Dan penting ya di sini bagi peserta Kamusa mendapatkan buku ini kan ada mantan bukunya. Kalian baca sendiri nggak bakal paham ya. Karena itu cuma disebutkan dalil. Lebih-lebih di situ penerjemahnya juga tidak sedikit yang ada kesalahan ya, ada koreksi. Ini kan terbitan berapa saya kurang tahu, mungkin terbitan ketiga yang dicetak. Padahal ini dulu pelajaran ini di pelatihan itu sampai 10 enggak salah, 10 atau 11 gitu loh. Dan itu senantiasa dikoreksi kalau ada kesalahan cetak, ada kesalahan tulisan itu. Dan di sini ada, kita belum ngecek ya. Tapi saya lihat di beberapa pasal aja udah ada yang kesalahan. Pasal ke-15 itu salah itu. Ada kesalahan pada bagian kedua. Nah, pentingnya di situ untuk kalian duduk ikut di majelis seperti ini, walaupun online ya. Juga nanti kalau sudah diupload bisa mendengarkan. Ya. Dan kalau nanti ada kuis ya, tanyalah seperti apa? Bukan tanyalah, jawablah seperti apa yang dibahas gitu, karena kita terpaku pada kitab yang dijadikan rujukan ya, jangan kemana-mana. Makanya kalau ada yang menjawab kemana-mana itu saya langsung punya dugaan ini nggak dengarkan ceramah atau nggak perhatikan ceramah, nggak perhatikan pembahasan ya. Seperti kuis terakhir itu kemarin banyak yang 2 atau 3 yang menjawab itu nggak ada di dalam kajian, tapi dia jawab mungkin dari internet, dia buka itu. Nah, bukan seperti itu ya. Karena kita belajar ada panduannya, ada buku panduannya ataupun kitab panduannya, sehingga kita fokusnya ke situ. Kalau kemudian mau disandingkan dengan kitab-kitab lain, wah ya, itu bagi orang-orang yang lanjutan, ibarat orang belajar qiraatus sab'ah. Kalau hafalannya 10 juz ya nggak pas itu. Orang belajar qiraatus sab'ah itu semua udah hafal Quran semua, mungkin semua. Baru belajar qiraatus sab'ah. Ya, sebagaimana dulu saya pernah lihat ada orang ngajar qiraatus sab'ah, di situ semua yang hadir hafal Quran semua, mungkin semua. Ya. Wallahu taala alam. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Kalau ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Oh ya, sebentar. Saya ingin bertanya, ketika seorang anak dipaksa masuk pondok yang mana dia tidak mau masuk pondok, ketika di pondok anak tersebut hampir tiap hari membuat masalah di pondok, misalnya kabur, tidak mau belajar, apakah yang harus dilakukan sebagai orang tua? Ya, sebenarnya hal seperti ini, ya, kaitannya dengan dipaksa tersebut itu tentu dilihat dari sisi masalahnya, ya, masalahnya, demikian pula mafsadatnya, ya. Maka manakala dia punya alternatif pondok lain yang manakala dipaksa itu bisa dimungkinkan bisa menerima, tidak ada masalah. Tapi kalau terus kabur dan itu bisa menimbulkan bahaya, ya, maka tatkala sudah nampak bahaya seperti itu, ya, berarti memang masalah yang didapat itu nggak bisa dicapai dengan itu. Maka cari alternatif yang lain, karena ini bukan sifatnya ta'budiyah, ya, bukan sifatnya keharusan dalam peribadatan, bentuk beribadah harus seperti itu, bukan, ya. Tapi di situ ada keluasan, ya. Maka di situ bisa dicari alternatif yang lain. Mungkin dia akan betah di pondok kalau ada temannya. Mungkin nggak bisa pula dengan sistem antar jemput. Bisa pula dikasih rangsangan dengan hadiah dan yang lain sebagainya. Ataupun yang lainnya gitu loh. Karena memaksa tatkala timbul madarat lebih besar gitu tidak diperbolehkan. Ada pembahasan lain ya sebenarnya kaitannya dengan masalah hajar dan tahdir. Hajar tahdir itu kalau timbul madarat lebih besar itu tidak boleh gitu. Makanya Nabi SAW pernah mencela seseorang, ya. Tapi tatkala bertemu dengan Nabi, jadi lelaki itu datang, Nabi mencela di hadapan Ibunda Aisyah dan di hadapan para sahabat, mereka karena dikatakan qalu, mereka berkata gitu. Tatkala lelaki ini datang menemui Nabi berseri-seri wajahnya, berucap lembut gitu. Kemudian mereka bertanya gitu, kenapa tadi sebelum datang engkau engkau mengatakan sesuatu yang engkau katakan, tapi pada saat dia datang kenapa kamu engkau lembut dan lain sebagainya. Maka kemudian Nabi menyebutkan alasannya. Itu dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa manakala hajar ataupun tahdir itu mendatangkan madarat, maka tidak diberlakukan. Maka di sini mirip. Kalau memang hukumannya itu tidak mendatangkan masalah, justru menimbulkan madarat, ya jangan diterapkan. Karena kaitannya dengan paksaan ini sifatnya adalah untuk maksud gitu loh, untuk maksud, ya, mendapatkan manfaat, mendapatkan kemaslahatan, ya. Wallahu ta'ala. Sehingga tatkala dia melihat di pondok seperti itu, dilihat dulu. Karena terkadang juga orang menghukum itu juga kadang dibutuhkan kecerdasan, ya. Memaksa itu dibutuhkan kecerdasan juga. Dibutuhkan untuk punya istilahnya muadib gitu loh. Muadib. Coba kalau kita lihat dari ahli Sudan tadi, seorang pemuda itu pada waktu dia diikat kakinya itu kan dia tertawa gitu. Artinya dia menikmati hukuman tersebut. Wong tahu kalau dia targetnya hafal Quran. Kan gitu kan. Dia menghafal Quran. Makanya di antara kaidah yang perlu diperhatikan atau syarat di dalam memberlakukan hukuman itu adalah
bahwa yang dihukum tahu maksud hukuman. Kalau kemudian lari-lari ini jelas tidak tahu maksudnya gitu. Maka di situ penting untuk seorang muadib di dalam memperlakukan sesuatu, seorang ustadz dalam memperlakukan sesuatu dia dia terangkan. Sehingga tahu maksudnya. Ya. Saya jadi ingat dulu seorang polisi itu nangkap orang nggak pakai helm gitu. Dia ada orang pakai helm ditangkap di perempatan Wirobrajan itu. Dan ini kisah yang bagus itu. Karena waktu itu kan sebelum di Gamping dulu bis antar kota antar provinsi itu kan masuk kota gitu lewat Gamping, Wirobrajan gitu. Di situ ada orang naik sepeda motor nggak pakai helm gitu. Nah, ketangkap polisi. Polisinya bagus sih dalam memberikan nasihat. Waktu itu nggak ditilang. Tapi ditanya, kenapa nggak pakai helm? Macam-macam alasan. Kemudian sini kamu gitu. Nah, kepalanya dipukul pakai gulungan koran, gitu. Sakit enggak? Enggak, Pak, gitu. Kemudian polisinya ngambil kayak semacam kunci. Saya nggak lupa kunci atau apa itu. Yang jelas keras. Ini kalau dipukulkan kepalamu sakit enggak? Sakit, Pak, gitu. Lah kira-kira kalau kamu nggak pakai helm jelungup di aspal itu sakit enggak? Ya sakit, Pak, gitu. Nah, ini bagus ini. Cara penjelasan seperti bagus. Artinya maksud daripada hukuman, teguran itu disampaikan. Diberi penjelasan. Itu akan berasar gitu loh. Berasar. Semata-mata hukuman kadang enggak. Ya. Dan enggak apa-apa kadang dikasih targipan dorongan-dorongan yang dunia yang sedikit enggak apa-apa. Ya, saya pernah mengalami ada seorang anak itu susah masuk pondok. Ya, kok diarahkan niatan akhirat susah gitu. Padahal anaknya itu sudah balik gitu loh. Kemudian saya kasih gambaran-gambaran gitu. Orang kalau hafal Quran itu seperti ini, nyari dunia mudah seperti ini itu. Ya. Dan yang lain sebagainya. Nggak lama kemudian dia mengatakan, saya mau gitu loh. Dia langsung mengatakan, saya mau mondok lagi. Ya. Karena dia tahu nanti setelah hafal Quran itu akan seperti ini. Saya kasih cerita tentang dunia saja. Karena waktu itu saya pernah diminta oleh sekelompok orang ya di situ banyak mahasiswa-mahasiswi juga. Itu minta dicarikan hafidhah Quran untuk mengajar. Ya. Padahal hafidhah Qurannya itu waktu itu baru lulus SMA atau gitu. Tetap mau. Berarti kan sampai anak segitu mau ya, mereka butuh gitu kan. Ya itu salah satu. Belum nanti kalau ada diberi mukafaah dan lain sebagainya. Kadang saya kasih. Walaupun itu sebenarnya kalau istilahnya diberikan terlalu banyak kurang bagus gitu. Tapi kalau hanya sedikit-sedikit untuk memberikan dorongan enggak apa-apa. Kadang perlu untuk diterangkan seperti itu. Ya. Saya sendiri kadang kalau pada anak juga demikian. Pada anak itu saya ngajar itu hampir semua nggak pakai gaji ya, nggak ada gaji gitu, pakai mukafaah gitu. Jadi kalau mukafaah itu diberi, alhamdulillah, nggak diberi ya sudah gitu loh. Karena mukafaah itu nggak boleh dituntut. Ya. Kadang kalau untuk menyemangati anak ya, saya kadang cerita itu orang kerja di pinggir jalan itu dari pagi sampai sore kadang dapat sekian gitu. Ya, sekian. Ini saya nih alhamdulillah baru dikasih hadiah sekian gitu. Ini saya kasih tampak ini. Ini penghormatan ilmu itu menjadikan kita mudah mendapatkan berbagai macam kemudahan. Sebenarnya nggak ingin untuk menyampaikan seperti itu, tapi kadang anak itu pemahamannya tingkatnya sampai di situ gitu, sehingga perlu untuk dijelaskan. Walaupun nanti kalau sudah punya ilmu, ujian orang punya ilmu itu juga nggak ringan gitu loh. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, Ahsanallahu ilaikum. Allah yusin ilaik. Ya, sejauh mana kita bersikap tegas dan lemah lembut kepada anak agar anak tidak manja? Apa batasannya? Yang menjadi batasan seorang
bersikap tegas dan lembut itu kaitannya dengan sikap anak itu sendiri. Kalau anak itu penurut, ya lembut lah. Tapi kalau ngeyel, ada kengeyelan dan masih bisa dinasihati, itu dengan mauidhah, dengan tarhib. Tapi kalau ngeyel terus berulang, yang menunjukkan kengeyelnya tidak sekedar itu, susah untuk dia. Nah, ini perlu untuk diberlakukan hukuman. Ya. Dan di saat memberlakukan hukuman itu maslahah. Dia yakin maslahahnya itu yang dituju. Makanya nanti ada bab sendiri di belakang itu tentang bagaimana menghukum, syarat-syarat menghukum. Dan menghukum itu adalah tarbiyah yang terakhir ya. Makanya ada istilah ukubah tarbiyah, hukuman yang bersifat mendidik. Ya. Dan terkadang pula walaupun lembut ya, itu tidak kemudian terus-menerus dimanjakan ya, karena memberikan kemanjaan itu kadang kurang bagus juga. Tetapi perlu dilihat saat yang tepat untuk menyenangkan ya, dengan memberikan mukafaah itu saat-saat tertentu. Atau memang saat-saat yang terus-menerus tetapi ada beban tanggung jawab gitu, ya. Oleh karena itu di dalam memberikan sesuatu ya, itu kaitannya dilihat apa yang dilakukan, kaitannya dengan tanggung jawabnya ya. Jadi di atas kisaran itu. Dan pembaban perkara ini atau bab yang akan membahas perkara ini itu nanti ada bab sendiri. Dan tidak cukup dengan kitab ini, nanti saya tambahkan kitab yang lain. Ditambahkan kitab yang lain tentang kaidah-kaidah di dalam memberikan penghargaan sama memberikan hukuman. Itu kaidah-kaidahnya apa saja itu ada nanti. Dan itu jarang ya, dibahas sangat jarang ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Atau masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kami kembalikan kepada pembawa acara.